Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Jalan rusak ditanami pisang oleh warga sebagai bentuk protes. Warga tanam pohon pisang di jalan rusak yang berlokasi di Jalan Terusan Ria Cudu, Jati Agung, Lampung Selatan pada Rabu 26 Oktober 2022. Jalan yang berlokasi tak jauh dari kampus ITERA dan Polda Lampung tersebut juga mengakibatkan genangan air yang cukup lebar saat hujan deras melanda. Diketahui jalan tersebut sudah cukup lama dalam keadaan rusak dan tak kunjung diperbaiki. Salah satu warga sekitar, Ahmad, menyesalkan kondisi rusaknya jalan. Pasalnya, menurutnya jalan tersebut merupakan akses penghubung menuju jalan tol. Selain itu, kata Ahmad, jalan tersebut juga bisa tembus ke Jati Agung dan Lampung Timur, sehingga sangat aneh kalau tidak segera diperbaiki. Ia pun mengatakan jika jalan tersebut pernah diperbaiki sebelumnya, namun belum setahun kondisinya sudah kembali rusak. Sementara itu, salah seorang mahasiswa bernama Yandri mengatakan, kondisi jalan rusak tersebut cukup mengganggu bagi pengguna jalan. Pasalnya, kondisi jalan yang bergelombang dan berlubang sangat rentan mengakibatkan kecelakaan. Ia bahkan mengatakan jika beberapa hari sebelumnya sempat terjadi kecelakaan di daerah tersebut. Menurutnya, itu pula yang mendorong warga sekitar geram sehingga akhirnya menanam pohon pisang di jalan rusak itu. Yandri mengatakan kemarin ada mahasiswa yang jatuh akibat masuk lubang sehingga mengakibatkan korban mengalami patah kaki. Ia pun mengharapkan agar pemerintah daerah segera memperbaiki jalan tersebut untuk menghindari kecelakaan terulang lagi. Berita selanjutnya, sidang lanjutan polisi tembak polisi. Sidang ketiga kasus pembunuhan polisi tembak polisi di Lampung Tengah digelar di ruang sidang utama Garuda Pengadilan Negeri Lampung Tengah, Gunung Sugi, Lampung Tengah pada Rabu 26 Oktober 2022. Sidang kali ini masih beragendakan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun saksi yang diperiksa diantaranya adalah Kadit Propam Aibtu Sriwaluyo, Kapolsek AKP Ali Mansur, petugas Inafis dan saksi ahli dokter. Aibtu Sriwaluyo mengatakan saat kejadian ia bertugas menjemput pelaku Rudi Suryanto. Ia mengatakan secara kasat mata terdakwa saat diamankan dalam kondisi tenang dan menjawab semua pertanyaan dengan stabil. Saat hakim menanyakan ekspresi terdakwa saat ditangkap, Aibtu Sri menjawab Rudi Suryanto dalam keadaan tenang. Aibtu Sriwaluyo juga mengatakan ia sempat menanyakan tentang senjata yang ada di dalam tas yang dikenakan Rudi, namun ia tidak melihat jumlah pelurunya. Ia mengatakan barang bukti tersebut diperiksa saat sudah ditangani pihak reskrim saat penyelidikan. Menurut Aibtu Sriwaluyo, antara terdakwa dan korban terlihat akrab di mata jajaran Polres, terlebih keduanya pernah berada dalam satu tim dalam kegiatan olahraga sepak bola. Sementara itu, Kapolsek Wai Pengubuan AKP Ali Mansur mengatakan awalnya ia diberitahu ada penembakan yang menewaskan Ahmad Karnain. Bahkan sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, ia mengaku menelpon terdakwa Rudi guna memberitahu Ahmad Karnain meninggal dunia. Saat itu ia belum tahu kalau Rudi adalah pelaku dan Kapolsek meminta Rudi datang ke rumah sakit. Kapolsek mengetahui Rudi sebagai pelaku setelah diberitahu oleh Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah. AKP Ali mengatakan terdakwa saat kejadian berekspresi tenang seperti tidak terjadi sesuatu. Saksi lainnya yang hadir adalah petugas Inafis Heriansyah dan Dr. Catherine Andriani selaku pemeriksa forensik Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung yang memberikan kesaksian via Zoom meeting.
Berita selanjutnya, sempat ambles, jembatan Lai di Jalinbar Krui Bengkulu sudah bisa dilalui. Penanganan sementara amblesnya jalan lintas barat atau Jalinbar Krui Bengkulu di Jembatan Lai, Kecamatan Karya Penggawa sudah selesai dilakukan pada Rabu 26 Oktober 2022. Pantauan dari Tribun Lampung di lokasi saat ini sudah bisa dilalui kendaraan dari 2 jalur. Terlihat arus kendaraan di lokasi sudah lancar, baik yang dari arah Krui menuju Bengkulu ataupun sebaliknya. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga sudah menimbun area jalan yang ambles dengan menggunakan ekskavator. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung melalui Koordinator Pelaksana Teknik Rusmadi Gani mengatakan, perbaikan jalan di jembatan sengaja dilakukan dikebut sehari, mengingat pentingnya akses jalan tersebut. Menurutnya, akses jalan di Jembatan Lai ini sangatlah penting dikarenakan merupakan jalan penghubung antar provinsi. Dan kebetulan menurut Rusmadi, alat-alat masih di daerah Krui sehingga bisa dilakukan tindakan cepat. Dikatakannya untuk penanganan sementara sudah selesai dilakukan, sedangkan untuk penanganan permanen saat ini sedang direncanakan. Diberitakan sebelumnya akibat jalan di Jembatan Lai ambles, arus lalu lintas di Jalan Lintas Barat Krui Bengkulu sempat lumpuh total pada Selasa 25 Oktober 2022. Amblesnya jalan membuat ratusan kendaraan terjebak macet, baik dari arah Bengkulu menuju Lampung ataupun sebaliknya. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung kaget identitasnya tersebar disebut pelaku penerobos Pas Pampres di Istana Negara. Seorang warga Bandar Lampung mengaku terkejut lantaran identitas diri yang terekam di KTP miliknya tersebar di media sosial. Bahkan identitas perempuan bernama Gita Puspita berusia 25 tahun yang merupakan warga Jalan Kepondang Gedung Air Bandar Lampung ini dikaitkan dengan pelaku penerobos Pas Pampres di Istana Negara pada Selasa 25 Oktober 2022 pagi. Gita membenarkan bahwa identitas KTP yang tersebut sama persis dengan identitas pribadinya. Menurutnya, ia tidak tahu kejadian tersebut karena seharian ini ia mengajar di sekolah. Ia menjelaskan sebelum mengetahui identitasnya disalahgunakan, dirinya tengah mengajar di TK Pelita Khairul Ummah Gunung Terang. Menurutnya, ia tahu identitasnya tersebar di sosial media setelah ada beberapa anggota kepolisian mendatanginya. Anggota kepolisian datang untuk memastikan identitas KTP yang tersebar dikaitkan dengan aksi perempuan menerobos Istana Negara dengan membawa senpi. Gita menyatakan dirinya tidak pernah keluar kota dalam beberapa waktu belakangan ini. Bahkan ia menyebutkan sehari-harinya hanya disibukkan mengajar di salah satu TK di Bandar Lampung. Ia pun tak mengetahui bagaimana identitas dirinya yang sama persis itu bisa tersebar. Padahal Gita meyakini dirinya tak pernah meminjamkan KTP kepada siapapun ataupun memposting di media sosial. Bahkan media sosial Facebook saja ia tak punya, apalagi pengajuan pinjol dan juga KTP-nya tidak pernah hilang. Lurah Gedung Air Sahril Iskandar mengatakan dirinya menerima informasi dari Babin Kamtipmas setempat yang menyebut salah satu warganya dikaitkan dengan pelaku penerobos Pas Pampres di Istana Negara Jakarta. Sahril memastikan ada penyalahgunaan identitas. Pasalnya, warga yang bersangkutan berada di rumah tanpa pernah keluar kota dalam waktu dekat ini. Berita selanjutnya, hujan es terjadi di Muara Jaya, Lampung Utara. Begini penjelasan BMKG. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Oktober 2022 sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Uniknya, di beberapa kecamatan di Kota Bumi hujan turun disertai dengan hujan es.
seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kota Bumi, Lampung Utara. Bahkan ada rekaman video yang diunggah oleh Yudi, warga Kota Bumi, Lampung Utara, dalam status WhatsApp yang bertuliskan hujan es terjadi di Muara Jaya sekira pukul 16:25 waktu Indonesia Barat sore ini. Kemudian warga lainnya bernama Alam juga menuliskan status WhatsApp hujan es. Salah satu warga Muara Jaya, Izal, menceritakan awalnya hujan deras disertai dengan angin kencang terjadi di Muara Jaya. Namun beberapa saat kemudian terdengar suara keras dari atap rumahnya. Setelah ia keluar rumah, ternyata telah terjadi hujan es. Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Lampung sendiri membenarkan adanya hujan es di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa kemarin. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto, pada Rabu 25 Oktober 2022 mengatakan pihaknya langsung merespon adanya laporan dari warga soal hujan es di Lampung Utara. Ia mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bumi terjadi pada Selasa 25 Oktober 2022 sekira pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi cuaca pada saat kejadian hujan ringan hingga lebat yang disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang. Di mana awan cumulonimbus terlihat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga 17:30 waktu Indonesia Barat. Rudi menerangkan hujan es terjadi akibatnya terbentuk oleh awan cumulonimbus yang menjulang tinggi ke angkasa hingga ketinggian lebih dari 9.000 meter. Lalu suhu di bagian puncak awan bisa mencapai minus 60 derajat Celcius sehingga uap air akan membentuk kristal-kristal es. Jika awan cukup tinggi dan suhu bumi lebih panas, es akan turun sebagai hujan air biasa. Namun, jika ketinggian awan lebih dekat ke bumi, maka kristal es akan jatuh sebagai hujan es. Ketika disinggung apakah hujan es terjadi sebelum hujan deras, Rudi menyebutkan tidak selalu terjadi seperti itu. Menurutnya, saat ini Kabupaten Lampung Utara sudah masuk ke dalam musim penghujan. Berita selanjutnya, Chandra Superstore Tanjung Karang gelar promo waktu Indonesia Belanja. Chandra Superstore Tanjung Karang gulirkan promo WIB atau Waktu Indonesia Belanja yang berlaku dari tanggal 25 hingga 31 Oktober 2022. Koordinator Marketing Kreatif Chandra Group Mona Wijaya Purba mengatakan, dalam promo ini, Chandra memberikan diskon hingga 90% untuk pembelian beberapa produk Chandra Superstore di Tokopedia. Produk-produk ini contohnya mom and baby seperti botol susu, tempat makan, sikat botol, dan sebagainya. Kemudian ada baju anak merek tertentu, kosmetik seperti Pixi, Maybelline, L'Oreal, dan sebagainya. Menurut Mona, untuk tahu lebih lanjut mengenai produk apa saja yang mendapatkan diskon, bisa langsung buka aplikasi Tokopedia dan cari Chandra Superstore. Promo yang diberikan Chandra Superstore Tanjung Karang bukan hanya itu saja, masih banyak promo menarik lainnya yang juga berlaku hingga tanggal 31 Oktober 2022. Di antaranya ada diskon hingga 25% untuk produk kosmetik tertentu di Wardah, Emina, dan Makeover, serta diskon 40% untuk produk Insta Perfect. Diskon hingga 80% yang berlaku untuk koper dan diskon hingga 70% untuk dompet pria Lee Cooper. Lalu di pakaian pria dan Andre Michel yang diberikan harga spesial Rp140.000 untuk lengan panjang dan Rp130.000 untuk lengan pendek. Gianni Gracio diskon hingga 40%. Lalu watch out, beli satu diskon 20% dan beli dua gratis satu. Di pakaian wanita ada Point One yang diberikan diskon 50% jika beli satu, diskon 50 plus 20% kalau beli dua, dan diskon 70% kalau beli tiga. Berikutnya ada Novel Mais yang diberikan diskon 50 plus 20%.
Untuk sepatu ada diskon hingga 50% bagi sepatu wanita dan juga pria. Beralih ke pakaian dalam, ada diskon hingga 80% untuk pakaian dalam wanita merek Nicole dan beli 2 gratis 1 pakaian dalam wanita merek Young Heart. Untuk pakaian dalam pria ada diskon 20% untuk merek Crocodile dan Rider serta GT Man beli 2 senilai Rp120.000. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.